Pria bersapaan akrab Ara ini mengaku menginginkan presiden yang mampu mendorong kepentingan sebagai pengusaha. Pak, pengen cuan dan gak ada masalah hukum. Bukan cuma Bapak yang pengen, Pak. Tapi jangan terang-terangan alasan itu dipakai buat dukung presiden dong, Pak. Saya curiga Bapak hatinya masih di PDIP sebenarnya. Bapak ngeluarin statement ini cuma buat nurunin elektabilitas Pak Prabowo. Kan jelas banget. Bener banget ya. Jelas banget di sini jadinya kalau Pak Prabowo berpihak pada pengusaha. Iya. Dan Bang nih kayak Bung Ara emang mau nusuk dari dalam kok. Jadi duri dalam daging. Nah ini kayaknya Bung Ara kebanyakan nonton YouTube juga, makanya jadinya Ara-Ara. Baca Lip. Acara Kemendak di Solo ada teriakan Capres Prabowo dan simbol 2 jari. Kata Zulhas, teman-teman media, saya nggak kampanye loh. Ini Pak Zulkifli Hasan nih yang waktu itu sempat bercanda soal ini kok. Tahiyatul dua jari tuh. Iya. Kok kagak ada demo besar-besaran ya? Iya. Itu kalau komika yang ngomong, Bu, darah lu halal. Iya. Kenapa nggak ada demo? Itu ngeri loh, tahiyatul loh. 2 jari. Karena kan pasalnya buat komedian doang kan. Oh, cuma berlaku buat komedian. Iya. Dan yang demo-demo di kubu dia. Nice. Kan yang demo mikir, kalau saya ngedemo yang ngasih nasi kotak, saya pas demo makan apa? Oh iya, lapar, Kotaknya dong kagak ada nasinya ya. Demo dalam keadaan lapar nggak enak banget. Iya. Mau turun apa enggak? Gitu. Nggak semangat. Iya, ngasih pilihan. Bukannya Kalau mendesak mau turun, ya. turun. Kalau enggak saya balik nih. Gitu. Makanan turun jam berapa ya? Ya yang saya demo yang ngasih. Iya. Sebagai pengusaha, Muarar Sirait ungkap alasan dukung Prabowo, ingin cuan dan tak ada masalah hukum. Mantan politisi PDIP Muarar Sirait mengungkapkan alasan mendukung pasangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Pria bersapaan akrab Ara ini mengaku menginginkan presiden yang mampu mendorong kepentingan sebagai pengusaha. Pak, pengen cuan dan gak ada masalah hukum. Bukan cuma Bapak yang pengen, Pak. Tapi jangan terang-terangan alasan itu dipakai buat dukung presiden dong, Pak. Saya curiga Bapak hatinya masih di PDIP sebenarnya. Bapak ngeluarin statement ini cuma buat nurunin elektabilitas Pak Prabowo. Kan jelas banget. Bener banget ya. Jelas banget di sini jadinya kalau Pak Prabowo berpihak pada pengusaha. Iya. Dan Bang nih kayak Bung Ara emang mau nusuk dari dalam kok. Jadi duri dalam daging. Nah ini kayaknya Bung Ara kebanyakan nonton YouTube juga, makanya jadinya Ara-Ara. Siapa yang nggak pengen cuan dan tak ada masalah hukum, Pak? Pak, Bapak dukung Prabowo, saya rasa alasannya sebenarnya bukan itu, Pak. Karena Bapak udah nggak didukung aja di PDIP. Udah merasa gak aman ya. Udah dikeluarin dari grup WhatsApp. Iya. Belum dikeluarin. Ada grup yang gak ada dianya. Itu lebih sakit. Dan dia ngerasa, aduh kayaknya apa pindah ya gitu. Kenapa gue kalau ngechat kagak ada yang bales lagi. Tapi kok begitu ketemu mereka udah koordinasi. Aku nyari cuan aja dan nggak kena masalah hukum, udah akhirnya pindah ke Prabowo. Wih, baca nih. Baca nih, siapa yang baca nih? Oh jadi tunggu-tungguan. Oke, gue yang baca ya. Oke. Kalau enggak kita baca bertiga tapi dalam hati aja. Oke, jangan. Penonton kan nggak tahu. Ini kesini aja ntar kalau mau itu ya. Zoomnya kesini ya, Kertasnya gue tinggal. Udah gue baca. Lu udah baca? Udah gue baca. Gue udah.
Udah gue dulu ya. Gak gue baca aja langsung. Oke. Tertinggi sepanjang sejarah, anggaran Bansos 2024 bisa jebol hingga 508 triliun rupiah. Wah. Ini yang bikin Ibu Sri Mulyani pengen mundur. Iya. Duit dari mana Pak? Gitu. Kok tiba-tiba bansos ini banyak gitu. Dan bansosnya dirapel 3 bulan kok. Rapel 3 bulan, Januari, Februari, Maret. Dikasihnya pas Februarinya nih. Ada apa nih? Ada apa nih? Kalau rapel kan bisa pas Maret bisa. Kenapa pas di tengah bulan ini di Februari nih? Oh, karena mungkin persiapan mau Valentine. Oh, Iya. pas ya Valentine emang ya. Emang Ini adalah kasih sayang kami dari pemerintah kepada rakyat. Iya. Tidak ada embel-embel tentang bilik. Tidak ada embel-embel harus pilih siapa. Tapi kan saya sering makan bakso sama Pak Prabowo. Tapi kan di plastiknya ada angka 2. Sariminya isi 2. Mie sedapnya isi 2. Makanya katanya rejim sekarang nih gak suka sama Indomie. Karena adanya Indomie Jumbo, bukan Indomie isi 2. Lagian mungkin kenapa ditahan biar bikin masyarakatnya lapar dulu kali Bang. Iya, jadi kan nanti pas hari H itu kan dijor-jorin semuanya terus akhirnya, wih bagus juga nih beliau. Ini adalah harapan gitu ya. Iya, padahal mah Apa mau lu lepas lagi kayak Kenapa lu langsung madep sini Alip? kagak, padahal mah takut gitu gua ngomongnya. Apa? Lepas, Ungkapin lepas. aja. Takut gua ungkapin aja. ngomongnya. lepas. Gak usah deh, gue takut disadap. Lebih ke gak dapet sih sebenarnya. Udah nyari-nyari nih, malah nyari-nyari nih set. Berasap, berasap. Udah ngulur-ngulur. Iya, udah ngulur. Itu sebenarnya gue kayak gitu mikir tadi. Ya, Gak dapet juga. namanya kita nggak ngerti-ngerti banget. Iya Betul, betul, nggak apa-apa, betul. nggak apa-apa. Karena tadi di awal udah bilang emang gak ngerti. Gua udah biar job desk gue aja gini. Nah, Baca Lip sekarang Lip. Nusron, kalau Prabowo menang, Ganjar Anies tidak akan diapa-apain. Gua madep sini juga kok gua gak dapet. Kenapa? Gua gak dapet juga. Tadi lu gak dapet dari situ. Gak apa-apa dong. Gak apa-apa, Gak apa-apa ya. Gue pengen ke toilet lagi. Jangan. Masih. Kejauhan. Iya, Mundur aja. ntar aja. Kalau Prabowo menang, Ganjar Anies nggak akan diapa-apain. Aduh. Ini kita baca dulu ya. Kalau Prabowo Gibran menang, semua tokoh yang berseberangan termasuk Ibu Megawati, Mas Ganjar, Pak Mahfud, Mas Anies, dan Gus Imin tidak akan justru akan diajak rekonsiliasi, tidak akan diapa-apain. Lah Sebenarnya emang di pemilu-pemilu sebelumnya juga yang kalah nggak pernah diapa-apain. Iya, kenapanya harus dikasih tahu ya? Justru dengan statement kayak gini kita jadi curiga. Iya. Kayak kok lu nggak akan gue pukul kok. Oh iya. Lu kenapa gue nggak akan dipukul ya? Kayak kalau di bis terus ada pengamen bilang semoga selamat kalian gitu dengan tatoan, piercingan gitu. Saya cuma minta 1.000, 2.000, nggak akan bikin kalian miskin. Daripada saya membunuh, mencuri, tapi matanya melotot. Jadi oh iya udah gue kasih aja deh. Iya, malah justru dengan adanya statement ini kita jadi berasumsi bahwa ada indikasi memang ada rencana mau diapa-apain, tapi dia melakukan tindakan preventif untuk supaya orang mikir nggak akan diapa-apain. Iya, gue takut sih diapa-apainnya. Gue takut misal Caimin dicukur mulet. Takut tuh. Iya. Jangan sampai lu coba Jeffrey Nicole yang cocok. Gue jangan sampai kepikiran kayak gitu sih. jangan. Iya, abis dicukur mulet kan dia tweetnya gitu. Udah ribut gitu. Jangan bahaya itu, bahaya. Iya, ntar putus tangannya ntar. Kayak pasar Bo. Aduh. Kubu Anies Muhaimin ungkap bus untuk angkut relawan disabotase. TPN Ganjar Mahfud kami juga alami. Wah, Gokil nih. ada 2 pihak yang mengalami kejadian serupa. Iya. Pelakunya siapa tuh? Nah. Jadi yang ngalamin
ke 01 dan 03. Pelakunya siapa tuh? Joe Biden kata gue itu. Gua feeling Barack Obama gua. Terlalu jauh lagi. Dalam lagi tuh, beda tahun. Karena gue sih Osama bin Laden ya. Almarhum. Almarhum. Siapa tahu kan arwahnya masih kuat kok. Enggak, orang jasadnya ada di Garut. Iya benar. Itu Hitler yang di Garut. Sama juga. Oh sama juga. Iya. Emang Garut kan kayaknya Semua di situ. Oh ada di Garut ya, meninggalnya di Serut Domba ya. Ini baca dulu kali ya. Nih, teman-teman 01 Anies Muhaimin seperti diumumkan beliau tadi malam dan hari ini. Mereka mengumumkan kampanye di JIS. Mereka kesulitan untuk mendapatkan bis dan bahkan mendapatkan pembatalan. Dan ternyata hal ini dialami juga oleh kubu 03. Teman-teman buruh di Tangerang, Bekasi, dan Bogor mulai tadi malam kesulitan menghubungi PO-PO bus untuk berangkat ke GBK. Ini namanya Tenang Pak, kita bisa pakai truk. bisa. Atau saling gendong aja. Iya. Dari Bogor gantian gendongnya. Iya. dan kan sebenarnya acara kampanye Akbar 03 itu kan tanggal 3 Februari. Betul. Ini tuh di syuting tanggal 1 Februari. Kalau emang niat, meskipun bisnya dibajak, jalan Pak dari hari ini Pak. Jalan dari hari ini, nanti tanggal 3 udah sampai Pak. Iya benar, dan buat yang di Lampung berenang dulu. Iya. Lu bukan Deddy Corbuzier yang bisa jalan di air. Benar. Bukan, harus ada berenangnya dulu. Kalau punya peliharaan buaya, naik buaya juga nggak apa-apa. Ya, penting sampai. Yang penting sampai. Udah gitu atau kalau butuh solusi lain kan ini sekarang mendekati Imlek Pak. Coba naik barongsai Pak. Teng deng deng teng deng deng teng deng. Nanti nyampe GBK seru Pak. Udah gitu atribut merah-merah kan Iya. biasanya. Pas. Iya Pak. Ini 01 dan 03 ngerasa disabotase kok. Berarti ini kecurangan yang masif, terstruktur dan sistematis nih. Waduh. Iya karena mereka mengalami itu pengembalian DP Li. Iya. Kok ada pengusaha yang mau di hire busnya bilang, saya nggak butuh duit, ngapain lu usaha Iya. bus? Ngapain lu usaha bus? Dan udah pasti pengusaha ini bukan Marwar Sirait. Kalau mau cari cuan, pasti, Iya. sini gua ambil, bodoh amat dari mana juga. Dari mana 03 boleh, Boleh. gitu. Nah, 01 pakai gitu. Yang penting cuan. Lagian dia kendaraan kan banyak ya Bang ya. Kalau misalkan emang dia cuma nyabotase bis, menurut gua tanggung. Kita kan bisa ke sono naik transportasi umum. Bener. Iya, sekalian aja tuh semua tuh angkot ya kan, sabotase juga tuh. Bis yang lain, terus transportasi umum yang lain ya kan disabotase biar apa? Biar libur. Kan udah kalau nggak ada transportasi umum jadi wah, libur nih kita nih. Iya jadi Dan di gitu. kereta juga nggak mungkin disabotase tuh, nggak mungkin jalan dari Citayam, Depok Lama, terus tiba-tiba ke Sawangan, kagak ada jalur, kagak ada jalurnya. Udah pasti ke Cawang, pasti nggak mungkin belok tiba-tiba. Tapi di sini sih gue ngeliat satu bis yang netral ya. Apa tuh? Tayo. Dia adalah bis yang baik Iya, ya. bis yang baik. Gak mau dia disabotase. Gak mau dia. Senyum mulu Tayo Senyum itu. terus Senyum ya. mulu dia.